Aisyah membantu membuka baju kakaknya. Sesekali terdengar suara Lela yang mengadu kesakitan. Dia yang penasaran memaksa kakaknya untuk membuka baju sehingga dia bisa melihat semua luka yang dialami kakaknya. Aisyah terus mencoba menahan air matanya. Melihat banyaknya luka lebam di sekujur tubuh sang kakak. Hingga akhirnya Aisyah tak lagi mampu membendung air mata ketika setelah dibuka semuanya. Dia bisa melihat luka yang teramat banyak. Aisyah menutup wajahnya sambil menangis sesenggukan. Kakak harus segera diobati. Aisyah menghapus air matanya. Lela menggelengkan kepalanya. Kakak harus mendengarkan aku. Luka kakak ini harus segera diobati. Bahkan sepertinya kakak lebih baik dirawat di rumah sakit. Kakak tidak mau dik. Kakak, dengarkan aku. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah terus membujuk kakaknya. Akan tetapi Lela masih kukuh tidak ingin mendapatkan perawatan. Dia hanya bilang jika lukanya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Aisyah kebingungan. Dia lalu meminta kakaknya untuk beristirahat. Dia keluar kamar. Aisyah yang kebingungan langsung menelepon suaminya. Cepatlah pulang. Aku mohon. Aisyah menahan tangisnya. Ada apa? Alfian terlihat panik mengetahui jika istrinya sedang menahan tangis. Aku akan pulang sekarang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung disambut oleh Aisyah yang memeluknya sambil menangis terseduh. Alfian yang kaget terlihat bingung dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perutmu sakit? Aisyah menggelengkan kepalanya. Lalu dengan sesenggukan dia menceritakan semuanya. Alfian tentu saja kaget. Dia lalu mengajak istrinya untuk melihat kondisi dari kakak iparnya. Kakak pasti tidak akan mau jika kamu melihatnya. Tapi dia harus segera diobati. Apa dokter Anita mau jika aku menyuruhnya ke sini? Tanya Aisyah membuat Alfian kaget. Alfian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman dokter wanita. Aku akan memanggil salah satu dari mereka. Alfian mengambil ponselnya. Aku ingin dokter Anita yang mengobati kakakku. Aisyah memegang tangan suaminya. Maaf, tapi aku sudah mengenalnya. Aku percaya padanya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aku harap keputusanmu ini tidak salah. Alfian menelepon Anita. Aisyah menyuapi kakaknya dengan terus mencoba menahan tangisnya. Apalagi ketika dia melihat kakaknya kesakitan untuk sekedar mengunyah makanannya. Aku akan buatkan bubur, ucap Aisyah akan beranjak dari duduknya. Lela menahannya. Dia memegang tangan sang adik. Tidak usah. Kakak sudah kenyang. Aisyah terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Seakan tak sanggup lagi untuk terus melihat wajah kakaknya. Kakak bisa kembali ke sini berkat bantuan seorang tetangga. Dia membantu kakak untuk kabur. Dia juga yang membelikan kakak tiket pesawat. Alhamdulillah, kakak bertemu orang baik yang bisa membantu kakak. Lela menunduk. Kamu tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apapun alasannya, memukul seorang istri tetaplah salah. Lela menitikkan air matanya. Aisyah memegang erat tangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera berdiri untuk membukanya. Hingga dia melihat Anita berdiri di hadapannya. Aisyah, apa kamu sakit? Tanya Anita cemas. Bukan aku. Masuklah. Aisyah mempersilakan Anita masuk. Anita masuk ke dalam kamar. Dia lalu terlihat kaget melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka lebam duduk di atas tempat tidur. Dia kakakku. Aku minta tolong untuk mengobatinya. Anita masih tak kuasa menahan kekagetannya. Dia melihat Aisyah dengan tak percaya. Apa yang terjadi padanya? Anita tergagap. Aisyah tak menjawab. Begitu juga dengan Lela. Apapun itu, ini pasti penganiayaan. Selain diobati, kakakmu harus juga divisum. Anita menghampiri Lela. Lalu dengan hati-hati memeriksa luka di wajahnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Lela langsung menggelengkan kepalanya. Anita langsung melihat Aisyah. Baiklah, aku akan mengobati lukanya dulu. Tak lama pintu kamar diketuk. Aisyah keluar dan langsung masuk lagi.
Rupanya Alfian memberikan beberapa obat agar Anita bisa mengobati Lela. Dengan hati-hati Anita mengobati Lela. Aisyah yang ada di sana tidak sanggup untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk keluar kamar. Di luar, ada Alfian yang nampak juga khawatir dan bingung. Aisyah langsung menghampiri suaminya dan memeluknya erat sambil kemudian menangis lagi. Aisyah membenamkan wajahnya ke dalam dada sang suami. Tempat yang nyaman baginya untuk menumpahkan segala kesedihannya. Kamu harus kuat, demi kakakmu, bisik Alfian sembari terus mengelus kepala istrinya. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia baru sadar jika apa yang dikatakan suaminya benar. Alfian membantu menyeka air mata istrinya. Aku bingung, haruskah kita menceritakan tentang Kak Lela pada Abah dan Umi? Aisyah melihat suaminya. Sebaiknya jangan. Masalah Kak Siti belum tuntas. Kita hanya akan membuat Abah tambah sedih saja. Aku takut jika akan berdampak pada kesehatannya. Kita berdua yang akan mengurus dan membantu Kak Lela, ucap Alfian lagi. Iya, terima kasih, jawab Aisyah kembali memeluk suaminya. Kita harus memaksa kakakmu agar mau divisum. Anita melihat Aisyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pelakunya dia harus dihukum berat. Tambahnya lagi dengan emosi. Aisyah mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Anita. Setelah divisum, kita harus melaporkannya ke polisi. Maka kepolisian akan bekerja sama dengan petugas KBRI di Mesir untuk memulangkan kakak iparmu. Kita memang harus melakukan itu. Alfian melihat Aisyah. Aisyah terdiam. Dengan atau tanpa persetujuan kakakmu, kita tetap harus melaporkannya, ucap Anita lagi. Aisyah mengangguk. Aku akan membujuk kakak agar mau divisum. Akhirnya atas paksaan Aisyah, Lela mau diajak ke rumah sakit untuk divisum. Rupanya keadaannya yang lumayan parah. Lela juga diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Anita dengan setia menemani Lela. Rasa empatinya membuatnya bersimpati atas apa yang terjadi pada kakak ipar dari mantan kekasihnya itu. Selagi kakaknya menjalani visum, Aisyah bergegas memeriksa ponsel kakaknya. Dia ingin mencari tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia mendapatkan nomor ponsel yang dia cari. Aisyah segera menelepon keluarga mertua kakaknya. Kami sudah tahu jika kakakmu kabur dari suaminya. Rencananya besok pagi kami akan menemui keluargamu dan mengadukan kelakuannya pada mereka. Apa? Aisyah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Anak saya juga sedang dalam perjalanan pulang ke sini. Gara-gara kakakmu studinya jadi terganggu. Ucap mertua kakaknya dengan kesal. Oh begitu. Jadi putra Anda sedang dalam perjalanan ke sini. Baguslah. Sebelum menemui orang tua kami, aku yang akan menemui kalian terlebih dahulu. Aisyah mematikan teleponnya dengan geram. Dia kesal. Rupanya suami kakaknya telah memelintir cerita sehingga kini kakaknya yang terlihat bersalah. Keesokan harinya, Aisyah dengan ditemani oleh suaminya mendatangi rumah keluarga mertua sang kakak. Dia yang yakin jika suami kakaknya pasti sudah sampai, tak sabar ingin segera bertemu dengannya. Rupanya kedatangannya juga sudah ditunggu oleh kakak ipar dan keluarganya. Baguslah Anda sudah kembali sendiri ke Indonesia. Sehingga kami tak perlu repot-repot meminta pihak KBRI di Kairo untuk memulangkan Anda. Aisyah menatap kakak iparnya dengan tajam. Amar tersenyum sinis. Dia akan mengatakan sesuatu tapi Aisyah mendahuluinya. Aib terbesar seorang laki-laki adalah dia yang suka memukuli istrinya. Melakukan kekerasan pada istri sendiri adalah lelaki pengecut yang berkepribadian lemah. Karena lemah itulah dia mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Menjadikan istri sendiri budak Romusya. Ditindas tanpa iba. Dijajah cuma-cuma. Anda memanipulasi predikat suami, imam dan kepala keluarga untuk membenarkan keberingasan, kebiadaban, dan nafsu hewani. Menyiksa istri yang harusnya Anda lindungi.